Salam, selamat pagi saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya kita semua tetap sehat-sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah terus menyertai kita dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai setiap tugas dan aktivitas kita sepanjang hari ini, saya mau mengajak saudara-saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Itu semua karena penyertaan dan kasih karunia-Mu yang tak henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami mulai kegiatan aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui firman yang kami renungkan pagi hari ini, kami selalu mendapat semangat yang baru, kekuatan yang baru dalam melakukan setiap kegiatan aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dalam 1 Tawarik pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Di sana kita melihat bahwa selain dari keturunan Kaleb, ada nama lain yang patut kita perhatikan, yaitu Zerubabel, yang merupakan tokoh paling penting dalam pembangunan Bait Allah yang kedua. Hal ini dengan jelas dalam ayat yang ke-19 dan Esra pasal 5 ayat yang kedua, dan silsilah dalam 1 Tawarik ini berpusat pada kerajaan Daud yang adalah kerajaan Allah, dan penyembahan di Bait Allah menjadi rencana bagi masa depan bangsa Israel setelah pembuangan. Silsilah di dalam 1 Tawarik pasal 3 bahkan mencapai Anani, keturunan ke-7 setelah pembuangan ke Babel, di mana silsilah itu berhenti. Hal ini dengan jelas dalam ayat yang ke-24. Setelah kembali dari pembuangan, mereka harus membangun bukan hanya kota Yerusalem, tetapi juga Bait Allah. Ini adalah bukti nyata identitas mereka sebagai umat Tuhan. Namun mengingat runtuhnya kerajaan Daud dan terpecahnya kerajaan masa Salomo, mereka membutuhkan suatu jaminan. Untuk itulah penulis kitab 1 Tawarik menyebutkan keturunan Daud yang lahir di Hebron dan Yerusalem. Hal itu menandakan keberlanjutan janji Tuhan dari masa pra-pembuangan ke masa pasca pembuangan. Penulis juga menyebutkan Salomo dan Yoyakim. Hal ini dengan jelas dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Artinya, meski bangsa Israel melewati masa-masa perpecahan dan kejahatan yang berujung pada pembuangan, mereka tetaplah bangsa pilihan Tuhan yang mewarisi janji-janji Tuhan. Dengan membaca silsilah itu, bangsa Israel diingatkan akan panggilan mereka sebagai bangsa yang menyembah Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, ketika kita berada dalam rencana Tuhan, belum tentu membuat kita merasa nyaman dan tenang. Bisa saja yang muncul adalah keresahan dan keraguan. Bangsa Israel menghadapi banyak sekali kesulitan
ketika mereka berusaha untuk membangun bait Allah setelah mereka pulang dari pembuangan. Namun, dengan rencana dari firman Tuhan, mereka memperoleh kekuatan untuk terus melangkah maju dalam membangun bait Allah. Sebagai orang percaya, kita juga mewarisi janji-janji Tuhan sampai hari ini. Kita pun sedang melukis kisah perjalanan bersama dengan Tuhan setiap hari. Ketika kita mengatur fokus dan perhatian hidup kita seturut dengan rencana Tuhan, kita pun masuk ke dalam rencana Allah terhadap hidup kita. Ketika kita kembali melihat masa lalu kita, itu yang akan menolong kita untuk memperoleh pegangan agar terus bergerak maju dan tidak mengulangi masa lalu yang begitu sangat jauh dari Tuhan. Dan sekarang kita akan terus melangkah maju untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami selalu diajarkan agar kami selalu dekat kepadamu ya Tuhan. Tuntun kami dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini. Kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.